Bagaimana saudara? Kira-kira kalau dia lihat Tuhan Yesus ludah ke tanah, lalu campur itu apa? Tanah dengan ludahnya Tuhan, lalu dia oles di mata, lalu suruh pergi. Kira-kira kalau saya terus terang aja, saya bilang Tuhan, mau kalau saya bisa lihat, Tuhan, nggak ada cara lain. Hah? Seperti saya tanya ke dokter, dokter, selain disuntik nggak ada cara lain. Umpamanya disuruh minum kayak tuh vaksin itu, nggak bisa katanya, harus suntik. Minum nggak bisa. Kalau atau apa dipukul aja sama berantem gitu boleh. Oh kita nggak bisa apa katanya, kita bukan berantem di sini. Bayangin kalau dia itu tanah itu dicampur dengan ludah lalu ditaruh, saya nggak yakin kalau saudara, jangan saya ya saudara lah, mana nih Pak Roland atau siapa kasih gitu mau nggak dia? Aduh, setelah itu lalu dikasih makan bubur lagi, wah pasti nggak bisa ya. Tapi ini orang buta tadi dia cuma jalani aja hidupnya, ya. Lalu untuk sembuh dia juga nggak tahu mau sembuh atau enggak, pokoknya cuma taruh begitu. Lalu basuhlah mata mukamu itu di kolam Siloam itu, ya sudah begitu aja dia lakukan saja, terima aja apa yang mau terjadi. Saya tidak mau bahas ke bawah ya, karena intinya ada di ayat di situ tadi. Bukan dia, bukan orangnya, tapi kan Allah yang akan dinyatakan. Bagaimana itu? Bagaimana yang mau terjadi? Tapi dia terima saja. Diperguncingkan. Dibilang ini, itu, ini. Dia diam saja. Dan ternyata Tuhan peduli padanya. Tuhan berjalan melewati dan melihat dia. Tuhan malah bilang di situ, saudara. Selama siang ini. Ya kan? Tuhan bilang seperti itu. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Karena akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Tadi saya bilang, salah satu bukti Yesus Allah. Atau salah satu ungkapan Tuhan tentang dia adalah Allah. Akulah terang dunia. Tapi bagi orang buta itu nggak ada urusan. Mau siang, mau malam, saya nggak tahu. Tapi Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kita harus melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan selama ada waktu. Selama ada waktu, selama ada kesempatan, lakukanlah pekerjaan itu selama hari masih siang. Akulah terang dunia. Nanti kita bahas berikut, akulah terang dunia. Saya cuma mau mengajak saudara untuk merenungkan tiga ini. Yang pertama adalah murid-murid duduk atau berdiri dan berdiskusi, tahu tentang masalah, tapi cuma melihat orang tanpa tahu apa yang harus dibuat. Atau cuma tahu adalah bertanya pada Tuhan, Tuhan kenapa ini? Atau orang buta tadi, yang kasihan sekali sudah dibilang berdosa, ya diam saja, nggak lihat apa-apa dia, ya cuma terima aja. Tapi dia dilihat Tuhan, saudara. Dan Tuhan, sudah kalau Tuhan kan kita ini aja ya, Tuhan peduli kepada orang yang manapun dan Tuhan punya cara menyembuhkan. Ludahi tanah, campur dengan debu, oleskan di mata. Engkau debu, debu akan menyembuhkanmu. Dagingmu yang sakit, daging akan menyembuhkanmu. Kira-kira begitu alegorisnya. Nah, ya, debu kembali kepada debu. Engkau dari debu. Engkau cuma hidup dari rohku. Ini dari ludah ini sekarang. Air dan tanah. Ya, bersatu menyembuhkan engkau. Tuhan punya cara menyembuhkan. Saudara, saudara kita yang dijemput itu. Ada orang-orang lain yang sakit. Tuhan punya cara menyembuhkan dia. Bahkan orang yang sejak dalam kandungan sakit, buta, Tuhan punya cara menyembuhkan. Sekarang mari kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Saudara mau pilih sebagai apa? Sebagai orang buta atau sebagai murid Tuhan Yesus? GABSD mau hidup sebagai apa? Pasti tidak mau sebagai orang buta. Tetapi tidak, saudara. Kita sudah pernah bicarakan Efesus pasal 2. Kamu bukan cuma buta. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalam dosa itu. Kitalah orang buta itu, kira-kira kalau saya mau aplikasi. Kitalah para murid yang lebih banyak berdiskusi daripada berbuat. Tetapi tidak salah ketika bertanya pada Tuhan.
Dan Tuhan memberi jawaban. Lalu Tuhan bilang, selama masih ada waktu, lakukanlah pelayanan. Karena berjalanlah bersama aku. Akulah terang dunia. Saudara, sedang apa engkau hari ini? Sedang apa kita hari ini? Hah? Ada hal yang tidak dapat kita kontrol dalam hidup kita. Kita hanya bisa menjalani saja. Tetapi ada Tuhan yang melihat kita dalam ketidaktahuan kita. Seperti orang buta itu. Karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Ada pekerjaan-pekerjaan Allah. Saya pikir kita sudah tahu, nggak usah dikotbahkan itu ya. Sudah tahu bahwa Tuhan pengen kita lakukan apa. 14 tahun kita, saudara, dalam pelayanan. Ini kalau remaja genit-genitnya. Ya kan? Tar menghadap cermin. Tapi nggak bisa genit-genit ini gara-gara COVID kan? Ya. Kau sudah berkorban bagi Tuhan. Saudara sudah berkorban bagi Tuhan. Mungkin sekarang lagi berjalan ke Siloam. Di jalan kayak apa nih orang buta ini? Di mana lagi nih Siloam ini? Di mana Siloam? Tolong tuntun saya, bawa saya ke Siloam. Dan setelah dia basuh, dia lihat Tuhan. Tidak menyesal dia. Karena ada orang buta setelah melihat menyesal. Nggak ada ya. Saudara, sebagai apa kita hidup? Nah, untuk teologianya nanti di PA. Yang ini praktis banget. Belajar dari murid-murid. Belajar dari orang buta itu, saudara. Saya sudah bilang tadi. Nanti ini kan direkam, saudara. Ada rekaman. Boleh dengar lagi. Belajar dari murid-murid. Dan ikuti yang Tuhan bilang. Bukan tugasmu mengatakan dia berdosa atau apa. Nggak salah engkau bertanya. Tapi mungkin ada banyak pertanyaan yang tidak pantas kita ajukan kepada Tuhan. Apalagi kalau bertanya tentang orang lain. Kenapa tidak bertanya tentang diri sendiri? Kenapa tidak bilang begini, Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk tolong orang buta ini? Daripada bertanya, Tuhan, siapa yang berdosa? Ya, apa yang harus saya lakukan tuh? Daripada bertanya itu. Dan orang buta itu nggak bantah kepada orang yang diskusi tentang dia. Tega banget kalian, saya kan buta. Kenapa kalian ngomong seperti itu? Enggak. Dia menerima apa saja. Bagus juga jadi orang buta yang tidak melihat. Karena kalau melihat kita lebih tahu dosa orang ternyata. Daripada merasakan penderitaan orang. Orang buta ini tidak pernah menghakimi siapapun di pembacaan ini, saudara. Dia diam saja, dia terima. Bahkan ketika Tuhan mengoleskan matanya, dia terima aja. Dia nggak tanya, ini buat apa Tuhan? Ini bukan obat COVID Tuhan, kalau dia COVID ya. Ini bukan ini. Ini bukan susu beruang. Ini bukan, apa itu satu lagi, minumannya Pak? Yakult, bukan. Ini bukan, bukan ini. Ini kok aneh Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan bisa pulangkan saudara saya itu dari Wisma Atlet. Tuhan bisa pulangkan besok. Selesai kamu di sini. Pulang. Karena masih ada pelayanan dan pekerjaan yang harus engkau lakukan. Tuhan bisa lakukan itu, saudara. Jangan pernah ragukan Tuhan. Karena kita memang tidak pernah ragu terhadap Tuhan. Kita mungkin cuma bertanya, Tuhan, kenapa Pak Sony begini? Kenapa Pak Nelson Gottlieb begini? Kenapa Pak Danja Wauran begini? Itu ketua MW, ketua Sinode. Nah, ini ketua nasional. Kenapa seperti itu? Kenapa mereka begitu? Kok hidup mereka tuh kelihatannya ketua Sinode begitu, ketua MW begitu, lah gitu ya, kira-kira sakit hati ini. Kenapa begitu? Ini Pak Jerry lagi ada. Kenapa dia? Seperti itu. Kita orang-orang buta, mari kita berjalan saja dalam tuntunan Tuhan. Tiba di Siloam. Nanti saudara saya sudah bicara dengan pemuda tadi malam. Ada seorang pendeta yang punya kolam mujizat. Nanti kita bahas di PA. Sudah bikin kolam mujizat dulu, ada apa itu namanya? Minyak urapan, sekarang sudah ada kolam mujizat. Nah, saya nggak tahu, nanti ada salib penyelamatan. Menurut saja orang buta itu. Ikuti saja. Tapi yang paling penting apa yang Yesus katakan. Ada hal-hal yang harus Allah lakukan untuk memuliakan Allah dalam hidup kita. 14 tahun, saudara. Melayani terus. Jangan berhenti. Berdiam saja itu masalah. Ingat saya bilang,
Kalau kita lagi dalam barisan, lalu saudara tidak berjalan, maju, saudara menghambat orang lain di belakang. Dan itu dosa. 14 tahun GA. Selamat ulang tahun. Mana kue? Nathan, biasanya kan Nathan yang bikin kue. Pak Temi, mana Pak Temi? Biasanya Pak Temi bikin kue. Ini nggak ada, ini cuma di foto-foto aja. Tetap maju, saudara ya. Tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur. Karena Tuhan. Karena ada hal-hal yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tetaplah bersyukur karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GAA BSD.